Dalam video kali ini adalah pengakuan dari ibu dan kakak laki-laki dari Suwarni istri Edis dan tempat Edis Sidabutar tinggal. Mereka sendiri yang menyatakan Edis tidak pernah dipersekusi. Berikut pernyataannya. Karena bukan usahanya beda. Beda. Oh, usahanya beda. Tapi tempat tuh punya Edis gitu. Punya dia. Oh, punya dia. Tapi bukan dibilang udah dijual. Kurang tahu. Oh, dia saya itu aku nggak ngerti ya. soalnya dia cerita-cerita saya sampai harus berkorban, jual barang saya semua gara-gara dicari muslim. Ini kan gila. Aku nggak tahu kalau itu. Kalau sampai ke sana saya nggak tahu karena kami jujur aja tidak pernah masuk ruang-ruang itu. Iya. Ya karena dia gini Pak, kemarin tuh dia fitnahnya gitu. Saya itu mau dicari-cari sama umat muslim. Saya sampai berkorban, rumah saya jual. Semua saya jual demi membela iman. Artinya itu nggak benar ya, nggak ada jual. Masa iman dibilang? Ya dia ngomongnya gitu. Sorry. Dia ngomongnya gitu. Kita nggak setuju. Edis. Tidak ada. Nggak ada. Kita cek satu Indonesia semua LP, nggak ada LP tentang Edis itu. Nggak ada. Artinya kan fitnah kan? Fitnah. Dia membuat seakan-akan Islam lagi nyari dia. Padahal nggak ada kan Pak? Pernah nggak ada dengar kabar dia dicari umat Islam? Nggak ada kan? Nggak ada. Wah, aku Tapi nggak ngerti. kalau statement orang statement dari orang Katolik ya? Iya, Katolik akhirnya nyari dia. Iya. Katolik yang nyari dia. Iya. Karena memang kalau gitu tuh, ya memang aneh kan gitu. Iya, ngaku-ngaku bela iman kan? Bela iman tuh kemana bela iman itu? Betul. Membela ya disebut definisi membela iman. Itu bukan berarti ya itu tadi seperti kata saya pertama tadi, tidak mengusik, tidak terusik. Itu baru beriman benar-benar. Karena apa? Itulah personal. Ya, hubungan kamu sama Tuhan sendiri, ngapain ngurusin orang gitu? Semacam itu. Ya. Beda dengan pernyataan Edis Sidabutar. Persekusi yang saya alami itu teman-teman, atau ketidaknyamanan itu, ya dipersekusi dan lain sebagainya, itu akhirnya membuat saya itu, bayangkan, membuat saya tidak bisa hidup normal. Saya kemana-mana itu harus nutupin muka saya. Kemana-mana saya harus pakai tutup ini saya. Karena saya pernah satu kejadian, saya makan. Itu orang yang makan kenal saya. Untung Kristen. Untung Kristen. Saya lagi makan, katanya, Edis TV katanya. Iya pernah. Itu saking saya itu tidak jadi orang yang normal lagi, teman-teman. Itu yang terjadi kepada saya. Kalau muslim yang ketemu saya bisa babak belur, saya bisa dipukulin. Seperti itu. Karena mereka menjawab saya nggak bisa. Yang mereka lakukan itu adalah mempersekusi. Kalau menjawab nggak akan mampu. Kenapa Edis Sidabutar harus bohong ya? Apakah tujuannya untuk dapat donasi dan beli rumah apoligami? Sungguh miris kalau apologet menjual kesedihan dengan dusta. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe 3 channel YouTube Mata Pisau. Channel Terpisau-Pisau, Mahapasti Official dan Mata Pisau No Spasi. Salam Tuhan Yesus memberkati. Ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Ya kan usia pasti nambah kok, nggak mungkin berkurang kan. Nah, apa tuh rahasianya nih kok? Rahasianya nih, Apa tuh kok? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh Mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan, dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu, sama aja kita berpikir gitu, bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya
sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya. Channel akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan, teman-teman. Banyak polikardus yang kejang-kejang lantaran saya dan Kores beserta teman-teman dari APII mendatangi rumah mertua Edi Sidabutar atau yang bernama Bu Temu, teman-teman ya. Bu Temu. Di mana kami mendatangi dengan tujuan untuk silaturahmi dan mengenal lebih dekat siapa Edi Stipu ini. Sekaligus meng-cross-check segala fitnahan-fitnahan yang disampaikan Edi Stipu di media sosial, teman-teman. Jadi sekali lagi ya, kami datang bukan dengan niat jahat, kami datang untuk tujuan mengklarifikasi segala fitnahan yang dibuat oleh Edi Stipu. Dan akhirnya teman-teman, berkat wawancara tersebut, berkat interview tersebut, Edi Stipu makin jauh dari mendapatkan suakah di Amerika, teman-teman. Ini teman-teman harus tahu dulu ya, karena saya lihat banyak orang termakan provokasi yang dibuat oleh Rudy Iskariot. Jadi memang banyak orang yang mungkin ya, sekali lagi, karena terlalu polos, gak ngerti apa-apa, langsung termakan dengan omongan Rudy Iskariot yang memang sering menipu, teman-teman. Namanya juga Wak Tipu ya, Wak Donat ini. Wak Labu, teman-teman ya. Wak Labu, Wak Tipu, Wak Donatur gitu kan. Jadi yang pertama teman-teman, Rudy Iskariot mengeluarkan fitnahan bahwa dengan kita mendatangi rumah mertua Edis itu akan membuat Edis gampang dapat asilum, gampang dapat suaka. Apakah benar? Tentu saja tidak, teman-teman. Kalau kita datang ke rumah atau rumah mertuanya Edis ini dengan cara kasar, dengan cara yang tidak baik, ya mungkin. Ya, mungkin teman-teman. Itulah kenapa kami yang datang. Ini biar kalian tahu teman-teman. Ada beberapa ormas Islam yang meminta informasi rumah mertua Edis. Dan sampai detik ini saya masih tahan teman-teman. Biar kalian tahu, dan saya yang dimaki. Karena saya tidak mau kasih informasinya, saya yang dimaki. Oke? Kenapa saya tidak memberikan? Saya kasih tahu, jangan. Ya, jangan. Kenapa? Kita tidak mau nanti itu dijadikan bahan oleh Edis untuk memohon asilum, memohon suaka. Kalau yang kami lakukan, itu jelas adalah silaturahmi. Itu jelas adalah interview. Sehingga Edis tidak bisa menjadikan itu sebagai bahan permohonan asilum. Nggak bisa, teman-teman. Karena kalau dia bilang, rumah saya mau digeruduk, saya dipersekusi, nggak ada buktinya. Ya, nggak ada buktinya. Bahkan mertuanya dan kakak iparnya sendiri membantah. Bayangkan teman-teman ya, kakak ipar dan mertua Edis sendiri membantah pernyataan dari Edis yang mengatakan selama di Indonesia dia dipersekusi, dia kemana-mana harus sembunyi-sembunyi. Itu semua bohong. Ya, jadi mertua dan kakak iparnya sendiri membantah fitnahan Edis kepada umat Islam, dan itu akan membuat permohonan suaka Edis semakin gelap, semakin tidak mungkin terjadi. Karena waktu wawancara kan ditanya, apa dasar Anda memohon suaka? Oh ya Pak, saya di Indonesia mau ditangkap, saya di Indonesia diburu, saya dipersekusi. Mana buktinya? Ya ini Pak, ada nih, saya kalau setiap debat ya secara online di TikTok saya dimaki-maki, saya diancam-ancam nih. Dari mana tahu ini umat Islam? Bisa jadi ini teman kamu yang menyamar, kan gitu. Edis hanya punya data, tahu apa teman-teman? Hanya punya data saat dia buka room TikTok terus ada orang-orang yang naik ke atas, yang maki-maki dia, dan ada yang sampai ngancam. Dan itu bisa dibantah dengan gampang. Bisa jadi itu orang suruhan dia, bisa jadi itu Oten yang menyamar. Betul tidak? Itu nggak akan bisa
dijadikan dasar yang kuat. Oke? Pihak Amerika akan lihat, dari mana kita tahu ini umat Islam? Dari mana kita tahu kalau ini ya benaran terjadi, bukan skenario kamu, bukan tipu-tipuan kamu? Nggak ada datanya. Terus dia bilang, oh rumah saya didatangi misalnya gitu kan, oleh API, Yayasan API. Begitu dilihat videonya, lah ini datang dengan baik-baik, ya. Bahkan keluarga Anda yang bersedia untuk diinterview, kita sampai taruh mic loh teman-teman. Bukan datang pakai kamera gitu kan, kayak lagi ngerajia orang gitu. Ya. Kalau geruduk itu pakai kamera rajia orang gitu, ya. Live gitu kan. Ini kan enggak. Kita minta waktunya untuk diinterview dan keluarga bersedia, sehingga kita pasangin lah mic di badannya gitu kan. Itu pun kita permisi pasang mic gitu kan. Ini mau direkam Pak. Oh iya nggak ada masalah. Ya. Abang iparnya Pak Benda itu mengatakan nggak ada masalah. Begitu juga ibu dari mamanya Suwarni nih, ya, ibunya Suwarni. Iya terjadilah rekaman itu. Dan apa faktanya teman-teman? Yang pertama ditemukan fakta bahwa Edis tidak pernah dipersekusi oleh umat Muslim. Edis tidak pernah dicari-cari oleh umat Muslim. Jadi semua statement Edis itu hanyalah fitnah belaka teman-teman. Hanya fitnah belaka. Ya, jadi ini malah mematahkan Edis untuk dapat suaka. Video tersebut membuktikan bahwa Edis ini tukang tipu teman-teman. Ya, jadi mertua dan abang iparnya sendiri membuktikan bahwa Edis ini hanyalah seorang penipu. Bagi para herder yang mau atau masih mengikuti Edis, ya, cobalah buka mata kalian. Pernah nggak omongan Edis itu sesuai kenyataan? Nggak ada teman-teman. Oh saya dipersekusi dan sebagainya. Nggak ada itu teman-teman. Dia jualan dengan nyaman di Indonesia. Cuman bedanya dulu dia nggak punya uang. Semua uang itu punya istrinya, punya Suwarni. Ya. Edis itu gembel teman-teman. Mokondo. Ya, hanya mokondo kok. Itu realita dan fakta yang sebenarnya di lapangan. Jadi bagi kalian berhentilah mendukung orang-orang gini. Mereka ini hanya memanfaatkan kalian untuk kepentingan pribadi. Sama kayak RK. Ya. RK kan sudah terbongkar. Istrinya sendiri bilang apa? Dulu mereka hidup susah. Mereka nggak punya apa-apa. Berkat TikTok ini, berkat media sosial, RK sekarang dikenal banyak orang dan mendapatkan donasi yang luar biasa. Cuman sayangnya uang donasi tersebut malah dipakai untuk selingkuh. Dipakai untuk hal-hal yang nggak benar. Begitu juga dengan Edis tipu ini teman-teman. Uang donasi kalian malah digunakan untuk hal-hal nggak benar. Untuk kumpul kebo, ya, dengan Sofiatul. Lah, tapi ada istrinya, gimana kumpul kebo? Istrinya itu jarang di rumah teman-teman. Istri Edis itu kerja. Ya, biar kalian tahu, istrinya tuh kerja teman-teman. Kerja di sebuah restoran dan istrinya tuh kerja sampai 2 shift. Istrinya tuh tipikal yang nggak mau berharap dari donasi, nggak mau hidup dari donasi. Istrinya lebih memilih kerja keras. Beda dengan Edis yang pemalas. Beda. Kalau Edis kan nggak mau kerja, dia maunya cuman cuap-cuap, maunya cuman hujat sana hujat sini. Di saat istrinya kerja, di saat itulah Edis kumpul kebo teman-teman. Itulah kenapa dia buat alasan ini rumah apologet. Terus siapa apologetnya? Sofiatul. Jadi istrinya teman-teman saking polosnya, saking nggak tahu apa-apanya, ya, namanya juga biasalah ya, orang di kampung yang tahu cuman kerja gitu kan, dibohongin sama Edis. Oh ini apologet, loh perempuan, iya, ya, baru perempuan yang ada. Oh ya udahlah nggak apa-apa, dikasih tinggal Sofiatul di situ, dikasih tinggal. Di saat istri Edis kerja, di situ, ya, di situ Edis juga bekerja dia dengan Sofiatul teman-teman. Ya, jadi Suwarni keluar kerja, dia juga kerja. Nah, nanti Yuli juga udah mau menyusul teman-teman. Ya, Yuli. Nah, nanti Suwarni bingung lagi. Oh nambah lagi apologetnya. Tapi kok perempuan lagi? Iya. Soalnya yang cowok belum dapat ini. Cowok belum ada gitu kan. Tambah lagi yang namanya Yuli nanti di situ. Siapa yang bilang nggak ada kumpul kebo? Kumpul kebo kok mereka. Dan itu sudah divalidasi oleh orang-orang yang ada di Amerika yang kenal mereka.
Kalau Suwarni ini kan polos-polos, lugu-lugu bodoh kalau saya bilang ya. Istri yang lugu-lugu bodoh, mungkin tahu, cuman ya udahlah, udah tua, tutup mata gitu kan. Tutup mata sedikit lah untuk kelakuan bejat Edis ini. Ini yang terjadi. Kalau dibilang nggak ada apologet prianya lah, ada Saipudin. Cuman kan nggak mau diterima. Ya, Saipudin nggak mau diterima, masalah kan di situ. Bun, gimana kabar orang tua Edis yang disambangi sama APII, Julius dan Kores? Wah, saya nggak tahu. Coba Bang, Abang nih yang tahu Oke. infonya, guys. Jadi Ah, ini, guys, ujung-ujung apa udah kalah itu. ujung beruk. Ya itu Bang, ada yang bertanya itu Bang. Silakan. Oke, ini jawaban saya ya. Di situ saya itu ya seringkali yang namanya melihat bahwa di sini ada yang namanya Julius itu mengikuti cara dari si Yuli. Cara si Yuli pergi mendatangi Bom-Bom di Manokwari. Kalau teman-teman setuju dengan Yuli mendatangi si Bom-Bom ke Manokwari, kalian juga harus setuju bahwa Julius datang ke rumah Edis TV untuk yang namanya sama mewawancarai gitu ya. Ini ada herder. Ada herder. Ya. Jadi yang gitu ya. Jadi sekali lagi saya katakan Ini maksudnya gimana Bang? Jadi sebenarnya APII yang mendatangi orang tua atau Yuli mendatangi Pak Bom-Bom? Nih gimana kok gue baru tahu denger lagi. jadi kan Ngapain pernah ada datang tuh. Pak Bom-Bom? Jadi ada tuh pernah namanya Juliana Herman Wilhelmus Jo yang biasa di Edis TV dan selalu membela Edis TV, yang selalu juga naik ke Edis TV mengatakan tentang baptisan. Jadi pergi ke rumah Pak Bom-Bom di Manokwari untuk mencari tahu tentang keberadaan Pak Bom-Bom seperti apa, keberadaan gereja seperti apa. Kan dia wawancara Pak Bom-Bom tuh. Ya kan? Dia melakukan hal-hal yang dipertanyakannya yang menurut isi kepalanya. Nah, dia melakukan itu dan sama seperti si Julius lakukan kepada yang namanya orang tua atau mertua dari Edis TV atau kakak ya dari Suwarni, istrinya Edis TV. Mereka juga mewawancarai. Ya, bukan yang namanya di situ sedang melakukan persekusi. Tidak, saya melihatnya. Makanya kalau teman-teman yang setuju dengan Yuli, maka harus setuju dengan Julius juga karena mereka satu grup. Yuli dan Julius gitu. Ah, ini siapa tadi? Yuli ini datangi Pak Bom-Bom apa kapasitasnya? Ya Sebagai kapasitasnya sebagai odong-odong aja gitu kan. Sebagai tim odong-odong aja gitu. Mau tahu aja urusan orang gitu kan. Sama. Ya, mereka melakukan hal yang sama. Jadi kalau Anda setuju dengan si Yuli, maka Anda harus setuju dengan si Julius juga. Karena tujuannya sama, mewawancarai. Satu istri. Wah, dua mawar guys. Satu mawar Ya, guys. Bang, dan mewangker. Satu mawar dia orang yang berbeda. Satu lagi. Oke, Tejo memang. Emang kagak Ya, ada. jadi Lanjut, Bang. thank you buat teman-teman semua. Ya, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Ya, kalau terkait dengan hal yang namanya persekusi, saya tidak melihat adanya persekusi. Ya, saya tidak melihat adanya, justru di situ menyatakan mereka setelah mewawancarai kakak dari yang namanya Suwarni, mbotemu istri mertua dari si Edis, tidak pernah di situ ada yang namanya persekusi. Ya, kalau kita lihat ya dalam rekaman itu jelas di situ mereka mengatakan bahwa tidak ada persekusi terhadap Edis TV. Tidak ada mengatakan bahwa umat Islam melaporkan Edis TV. Mereka hanya ingin membuktikan di situ kebenaran bahwa Edis mengatakan bahwa dia dipersekusi Islam, ya dia dilakukan apapun itu. Ya sedangkan tidak pernah ada. Justru itu membuat Edis akan sangat sulit di kemudian hari untuk yang namanya mendapatkan suaka atau green card atau apapun itu, atau asilum atau apapun itu. Ya, itu membuat Edis sangat sulit karena kejujuran dari mertua dan kakak mantu dari Edis TV sendiri yang menyatakan bahwa Edis tidak pernah dipersekusi atau yang namanya dikejar-kejar oleh orang Islam. Tidak pernah, ya. Gitu ya. Itu jelas teman-teman ya. Cara berpikirnya
Karena di situ saya melihat alurnya. Ya, mereka pergi ke kantor lurah, mereka meminta izin, bertanya, mereka mencari tahu benar nggak di sini ada nama Edi Sidabutar. Benar. Jadi mengcross check apa yang dilakukan. Ya, itu namanya wawancara, bukan persekusi, teman-teman, ya. Ya, silakan, ada lagi mungkin. Tapi Bang, coba ini kan penggemar Edis nih banyak sini. Tapi aku tuh pernah dengar katanya waktu itu ya, dia kayaknya live di luar negeri, dia bilang gini ya. Aku tuh dikejar-kejar RT 6 gitu. Bener gak sih pernah ada gitu? Tapi ternyata dikonfirmasi nggak ada. Ada, jelas kalau di situ Edis kan pernah mengatakan, nih saya kasih bukti aja lah ya supaya jangan sampai ya. Biar jangan gibah jatuhnya ya. Jangan jatuhnya gibah gitu ya kan. Kita nih orang hukum, soalnya orang hukum harus membuktikan secara. Nah, di sini adalah pengakuan keluarga Suwarni ya. Ini ada di YouTube-nya ya. Saya juga kebetulan promosi teman-teman supaya jelas rekaman videonya. Itu ada di YouTube saya, Mahapasti Official. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di YouTube Mahapasti Official. Di situ ada videonya. Nah, di sini ya kita jalan. Dan tempat Edis Sidabutar tinggal, mereka sendiri yang menyatakan Edis tidak pernah dipersekusi. Berikut pernyataannya. Karena ini bukan usahanya mah beda. Beda. Oh, usahanya beda ya. Tapi tempat tuh punya Edis gitu. Punya dia. Oh, punya dia. Tapi bukan dibilang udah dijual. Kurang tahu. Oh, dia Saya itu aku nggak ngerti ya. soalnya dia cerita-cerita saya sampai harus berkorban, jual barang saya semua gara-gara dicari Muslim. Ini kan gila nih. Aku nggak tahu kalau itu. Kalau sampai ke sana saya nggak tahu karena kami jujur aja tidak pernah masuk ruang-ruang itu. Iya. Ya karena dia gini Pak, kemarin tuh dia fitnahnya gitu. Saya itu mau dicari-cari sama umat Muslim. Saya sampai berkorban, rumah saya jual. Semua saya jual demi membela iman. Artinya itu nggak benar ya, nggak ada jual. Masa iman dibilang? Ya dia ngomongnya gitu. Sorry. Dia ngomongnya gitu. Kita nggak setuju. Edis. Tidak ada. Nggak ada. Kita cek satu Indonesia semua LP, nggak ada LP tentang Edis itu. Nggak ada. Artinya kan fitnah kan? Fitnah. Dia membuat seakan-akan Islam lagi nyari dia. Padahal nggak ada kan Pak? Thank you, Nggak Celili. ada dengar kabar dia dicari umat Islam. Nggak ada kan? Enggak ada. Wah, aku Tapi nggak ngerti. kalau statement orang statement dari orang Katolik ya? Iya, Katolik akhirnya nyari dia. Iya. Katolik yang nyari dia. Iya. Karena memang kalau gitu tuh, ya memang aneh kan gitu. Iya, Bagi saya ngaku-ngaku aneh. bela iman kan? Bela iman tuh kemana bela iman itu? Betul. Membela ya disebut definisi membela iman itu bukan berarti ya itu tadi seperti kata saya pertama tadi tidak mengusik, tidak terusik itu baru beriman benar-benar. Karena apa? Itulah personal. Ya, udah hubungan kamu sama Tuhan sendiri, ngapain ngurusin orang gitu? Semacam itu. Nama war guys, nama Beda war. dengan pernyataan Edis Sidabutar. 6. Persekusi yang saya alami itu teman-teman, atau ketidaknyamanan itu, ya dipersekusi dan lain sebagainya, itu akhirnya membuat saya itu, bayangkan, membuat saya tidak bisa hidup normal. Saya kemana-mana itu harus nutupin muka saya. Kemana-mana saya harus pakai tutup ini saya. Karena saya pernah satu kejadian, saya makan. Itu orang yang makan kenal saya. Untung Kristen. Ini kan Edis mengaku bahwa dia dipersekusi. Ya, teman-teman Muslim ini ya, walaupun saya tidak pernah setuju dengan api-api Mokondo ini, tetapi ketika mereka mengkonfirmasi suatu hal untuk benar, ya saya tetap yang namanya kalau orang yang mendukung si Yuli, maka harus mendukung Julius juga gitu. Dua orang guys. Dua orang. Guys. Satu lagi, tetap fokus. Hadijah. Ya, oke ya, jadi mantap. Oke. Jadi itu ya buat teman-teman semua yang bertanya, ya saya sudah menjawab terkait dengan RK, terkait dengan si Edis ya. Berarti umat Muslim difitnah lah ya sama Edis ini ya. Ya jelas kalau sudah ada pernyataan dari kakaknya sendiri bahwa tidak pernah ada. Ini bisa dilapor beneran karena merusak nama baik RT 6 ini Bang. Tapi ya secara yang namanya melaporkan juga tidak ada guna ya, karena dia udah di luar negeri. Ketika dia mengatakan itu, dia mungkin mau mencari suaka atau mau mencari yang namanya asilum, dia mengatakan seperti itu kemudian dilaporkan,
justru nanti dia akan lebih cepat mendapatkan asilum atau yang namanya suaka. Namun dengan adanya seperti ini, kita maksudnya kalau orang bisa membuktikan bahwa dia itu tidak dipersekusi, maka dia dapat dipulangkan nanti. Karena tidak ada masalah, kemudian dia memakai nama Islam untuk yang namanya mendapatkan suaka. Dideportasi ya? Ya, bisa dideportasi karena tuduhan yang ada ketika waktu ada persidangan nanti untuk mendapatkan suaka, ternyata dia tidak pernah yang namanya dipersekusi. Ini melalui pengakuan dari orang lain. Ini ada 2 saksi loh, Atta ya. Jadi hal yang namanya 2 saksi itu yang dapat dibuktikan kan. Nah, karena ada ibu mertuanya, ada yang namanya kakak mantu dari Edi sendiri. Sudah mengatakan bahwa tidak pernah ada yang namanya persekusi dari Islam. Nah, itu yang menjadi bahaya buat Edi sendiri. Ya, jadi kalau Anda mau share-share supaya lebih banyak lagi supaya Edis antara 2 dipulangkan atau tetap tinggal di sana. Gitu aja. Wah, Gitu, tak ya. teman-teman ya. Tapi nggak kenapa-napa kan ibunya kan, aman kan? Enggak ada itu, kalau kukira itu Mas, ibunya enggak ada. Kalau memang ada apa-apa tentu ada laporan polisi dong dari yang namanya Mbah Temu sama kakaknya kemarin itu. Dan mereka itu taruh mikrofon di sini, tak? Sarafonik itu kan, mikrofon yang Bluetooth itu. Tahu. Artinya mereka bersedia diwawancarai kan? Oh iya. Karena kan nggak mungkin mereka datang paksa Pak, iya kooperatif gitu kan. Itu ya. Jadi kalau dibilang bahwa itu halal seperti persekusi ya salah besar itu. Ya, kalau saya tuh katakan ya, hendaklah kamu katakan ya jika itu ya. Hendaklah kamu katakan tidak jika itu tidak. Saya tidak akan menuduh juga kalau orang benar kooperatif terus dibilang bahwa oh mereka itu sedang melakukan persekusi, kan tidak seperti itu. Bang, ini pengacara Edis 600 orang di sini. Ada banyak ya? Pengacaranya Edis semua. Mereka lagi Tapi ini. susah bang. Orang kalau lagi jatuh cinta itu ya teh kambing rasa coklat. Yang salah juga dianggap benar. Nah ini tuh. Susah kalau udah kecintaan. Contoh si Iting. Contoh lagi siapa sih? Yofi. Siapa tadi yang banyak spam terus. Nih cewek ini kau udah diapain kau sampai segininya kecintaan banget. Udah teh berapa puluh juta kau. Thank you Cilili, luar biasa Cilili ini datang ya. Ini baru pulang dari Korea ya Ci ya. Ini masa gua kalah mulu. Thank you Cililiana sih, luar biasa Ci. Pindah Cici Lili. Baru dari Korea ya. Liliana sih. Liliana Sidabutar. Cici Liliana Sidabutar. Bang Frontales, kita kalah. Woi, mana ada Liliana Sidabutar? Ada-ada aja lo tak ya, ini si doang. SSC bang, ini ada yang request bang, SSC dong, udah gemeteran ini bang. Bang Derek, thank you Bang Derek. Ya Allah, masa kita kalah Bang Derek? Menangin aku 1 kali nih Bang. Hadijah Oke ya. Bang, Hadijah, harga diri jatuh. Ini kayaknya nggak ada perlawanan di sebelah nih. Kalau gua ada yang jagain gini nih. Pada kemana sih? Ini gua ada yang jagain. Liliana, I love you. Cici 1 lagi dong biar imbang 1000 Cici. Loh, Ci di sini aja Ci, ngapain ke sana Ci? Ih, kasihan Ci, anak yatim piatu Ci, udah 5 hari belum makan Cici. Belum makan pizza. Empat orang. 4 mawar. Kita lagu dulu guys. 4 mawar. 4 mawar. Banyak banget sih stok Cici. Oh, kebetulan ya. Kebetulan kan sama Mbak Suwarni itu kan kita bahasnya kita enak-enak aja, maksudnya kaitannya dengan barisan ya Pak. Ya. Nah itu Mbak, Bu. Jadi yang 3 sudah Prakti, Lastri, Wahni itu dapat warisan dari ibu. Oh gitu. Tempatnya di Girimulyo sana. Di Bonromo. Ya. Oh. Jadi tidak masuk wilayah sini. Oh gitu. Terus yang sini, ya saya, adik saya, terus Semi yang di Muntila. Oh gitu. Lah saya tanya kan kemarin
kemarin kan agak 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 ini kan agak kurang ini, tempatnya Pak Surajio kok di bawah jalan. Lah saya tanya kan sama notarisnya, Mbak ini kayaknya kok beda persil ya, sama punyanya Pak Surajio itu. Kalau itu yang diukur kemarin rumahnya Pak Surajio ikut diukur, berarti bukan warisan dari Mbak Harjo, tapi itu beli. Nah, telepon kan Pak Surajio di malam, ternyata memang beli. Iya benar. Nah, ini berarti bukan satu kesatuan dengan Mbak Harjo ini, tapi Iya, keseruan langsung ya, sampai lupa iklan teman-teman. Ya bagi teman-teman supaya makin seru nontonnya dan jangan jadi begoder seperti mereka, jangan lupa dikonsumsi Maudi Madu teman-teman ya. Madu asli yang baik untuk tubuh kalian. Mulai dari harga 40-an ribu kalian sudah bisa dapat madu asli. Mulai dari 40-an ribu saja teman-teman. Dan kita juga ada jualan kopi. Ya, kita jualan kopi teman-teman. Bagi yang mau beli silahkan. Link pembelian sudah ada di deskripsi video ya. Silahkan dicek. Ini hanya 65.000 teman-teman, sudah dapat 250 gram kopi Robusta premium ya, yang premium teman-teman. Oke, ya silakan. Kita kembali ke Edis Tipu. Ya, sekali lagi teman-teman, kalian bisa lihat penanganan yang kita lakukan itu benar-benar penanganan yang smooth, yang benar, yang sesuai prosedural. Jadi kami datang ke kantor kelurahan untuk menanyakan apa benar ada warga yang bernama Edis Sidabutar, kan gitu. Dengan istrinya bernama Suwarni. Dicek, ya dicek sama mereka, betul, ya merupakan warga desa atau dusun Tileng gitu kan. Terus mamanya itu namanya Temu gitu kan, Bu Temu gitu. Terus Edis dan istrinya sudah lama tidak terlihat. Oke, ya kita bilang betul kalau sudah lama tidak terlihat karena memang sudah di Amerika. Oke, terus dibilang sama salah satu staff ya, saya lupa nama ibu tersebut. Ibu itu ngomong, oh iya dia lagi kontak-kontakan dengan Suwarni gara-gara masalah tanah. Ya, jadi ada tanah yang merupakan warisan Pak Harjo, bapak atau mendiang bapaknya, itu sedang mau diurus untuk dipecah, ya untuk dipecah. Karena Bu Suwarninya minta untuk dipecah supaya bisa dijual. Ya, jadi selama ini kan sertifikatnya masih satu nih. Ya, sekarang mau dipecah lantaran mau dijual oleh Suwarni. Karena mungkin dia sudah nggak mau pulang ke Indonesia, jadi dia mau jual tanah warisannya gitu kan. Nah, disitulah kita ngobrol-ngobrol, terus dia hubungi abangnya Suwarni. Ada dari Yayasan API mau datang, mau cross check tentang Edis, mau tanya-tanya tentang Edis, boleh tidak? Diperbolehkan ya. Setelah diperbolehkan barulah kita mendatangi rumah tersebut teman-teman. Baru kita ke rumah tersebut, dan di rumah tersebut pun kita perkenalkan diri baik-baik ya, kita tanya tentang Edis ini dan terungkap banyak fakta. Kita juga main ke gereja ya yang ada di sana, yaitu Chapel Benedictus ya, Chapel Benedictus yang merupakan gereja tempat Suwarni menjadi jemaat. Dan itu sudah diakui juga oleh Edis ya. Nanti kita akan bahas di konten yang lain tentang Edis yang mengatakan bahwa istrinya sampai sekarang masih Katolik. Istrinya masih Katolik ya. Jadi istrinya itu jemaat di situ, sedangkan Edis tidak berjemaat. Edis itu selama di Jogja teman-teman, ya selama di Indonesia, dia tidak tertanam di gereja manapun. Dia belajar sendiri. Itulah sesat orang ini. Itulah kalau Edis disuruh menjelaskan kekristenan kan blunder semua ya. Karena memang dia nggak belajar dan tidak ada gurunya. Ya, tidak ada gurunya, setan yang jadi gurunya. Nah, jadi jangan terkejut kalau pemahaman Kristen dia ngawur semua. Setelah kita tahu masa lalunya, kita jadi mengerti kan. Kenapa kalau Edis menjelaskan kekristenan itu blundernya luar biasa? Ya karena memang tidak tertanam di gereja, nggak ada pendeta yang ngajari dia. Jadinya seperti itu. Ini orang dipengaruhi setan yang sangat kuat teman-teman. Oke, terus kita juga dapat fakta bahwa Edis itu tidak pernah dipersekusi. Tidak sesuai dengan fitnahan dia kan. Selama ini dia fitnah, saya kabur ke luar negeri karena saya dicari, saya diburu dan sebagainya. Padahal nggak ada. Nggak ada satupun umat muslim yang mencari Edis selama ini waktu dia di Indonesia. Nggak ada satupun teman-teman, silahkan di cross check. Saya kenal Edis itu sudah 6 tahun lebih teman-teman. Ya, saya kenal dia udah lama. Nggak pernah ada umat muslim yang mencari dia. Dia ini dulu cuma NPC. Dia ini cuma peran figuran yang nggak dianggap dulunya.
Nggak dianggap dia, nggak dikasih panggung sama orang Kristen karena pengetahuannya kurang. Karena dia cuma bisa menghujat. Zaman dulu kita diskusi akademis, nggak bisa main hujat-hujat aja ya. Zaman sekarang nih, zaman TikTok ini yang penghujat dikasih panggung. Zaman YouTube dulu mana ada penghujat dikasih panggung. Lu nggak bisa jelaskan imanmu, keluar, nggak bisa. Oke? Terus juga ditemukan fakta bahwa Edis belum atau tidak punya aset apapun di Indonesia. Yang diklaim oleh Sofiatul bahwa Edis kan mengorbankan ya. Pengorbanan Edis luar biasa dibilang. Dia sampai jual harta, jual segalanya, dan uang itulah yang dipakai untuk beli rumah kumpul kebo. Ya, jadi waktu itu Sofiatul ngeklaim ya bahwa paling besar punya porsi dalam membeli rumah kumpul kebo adalah uang pribadi Edis. Adalah uang dari hasil Edis jual aset-aset di Indonesia. Dan itu bohong ya. Jadi Sofiatul ini antara berbohong atau dia dibohongi Edis. Kan pilihannya cuma dua. Jadi yang dibilang Sofiatul itu bohong, teman-teman. Disampaikan sama keluarga Suwarni bahwa Edis itu nggak punya apa-apa. Edis itu menumpang sama istrinya. Mereka punya kios, ya, punya sebuah kios, ruko kecil lah gitu kan. Yang ukurannya cuma 3,5 kali 7 meter. Dan itu pun punya Suwarni. Oke, punya Suwarni. Rumah punya Suwarni. Semua punya Suwarni. Edis ini nggak punya apa-apa, teman-teman. Pantesan ya, setelah di Amerika pun, kalau kalian lihat, data kepemilikan rumah kumpul kebo, itu tercatat atas nama Suwarni. Bukan nama Edis. Dari situlah Robert Lele bisa ngetrace, bisa nyari data Suwarni kan. Awal mulanya kan gara-gara rumah tersebut terdaftar atas nama Suwarni. Oke, dari situ baru dicari tahu. Dan kenapa rumah tersebut atas nama Suwarni? Ya karena memang Suwarni yang punya uang, Edis ini nggak punya apa-apa. Edis ini cuma gembel gitu. Itu realitanya, oke? Nah, jadi dengan video klarifikasi dari keluarga Edis, ini membuat Edis makin tidak bisa dapat suaka. Nah, jadi kalau ada yang bilang, Bang, bagus nggak kita ke rumah Edis? Ya bagus. Bagus kalau hasilnya seperti ini. Tapi kalau hasilnya kalian marah-marah di situ, berantem sama keluarganya, itu baru bahaya. Itu baru bisa dipakai oleh Edis untuk minta suaka. Tapi kan kita ke situ dengan niat baik. Ya. Kita pelukan malah. Di akhir setelah kita mau pulang, keluarganya malah pelukin yang namanya Kores. Ya. Bahkan kita bilang, ini besok-besok kita main ke sini lagi boleh nggak? Oh silakan, silakan. Keluarganya senang, teman-teman. Keluarganya welcome. Dan for your information, ya, anaknya Edis saja kesal sama bapaknya. Ini kita belum mau naikkan ke publik karena kita belum mau pakai videonya. Ya, biar kalian tahu, Owen saja itu malu punya bapak penghujat seperti ini. Karena teman-teman dia, sepupu dia itu Muslim dan semua baik-baik, nggak ada masalah dengan mereka. Ya, nggak ada masalah dengan keluarga mereka selama ini, Islam dan keluarga mereka. Tapi gara-gara Edis, ya, mereka jadi nggak enakan. Mereka jadi malu. Jadi Owen malu punya bapak seperti Edis, teman-teman. Malu. Keluarga-keluarga mereka tuh malu punya orang seperti Edis. Udah ditampung oleh Suwarni, oleh keluarga Suwarni, malah membuat masalah. Malah membuat masalah seperti ini. Ini kan jahat sekali nih. Edis ini nggak tahu diri memang ya. Tapi ya kadang-kadang orang, kemiskinan itu membuat mereka tuh jadi berpikir untuk kaya dengan cara sembarangan. Terlalu lama miskin mungkin, sama kayak RK gitu kan. Terlalu lama miskin, jadinya cari cara instan untuk kaya raya. Mentalitasnya mentalitas ya koruptor, ya, mentalitas pecundang, ya beginilah kelakuan-kelakuan orangnya. Ini saya katakan langsung, kalau kita bicara mentalitas, Robert Lele itu jauh lebih baik secara mentalitas ya. Tetapi ya penghujat juga gitu. Ya, Robert Lele itu penghujat juga. Tapi kalau kita bicara mentalitas orang kaya, ya Robert Lele ada gitu dibandingkan mereka ini, gembel-gembel ini. Aduh, memalukan ya. Dan yang paling konyol si Robert Lele. Robert Lele bilang, saya tidak setuju dengan cara api Mokondo ini gitu kan. Tapi dia bilang dia juga pengen gitu. Dia bilang dari kemarin dia pengen ke tempat mertuanya Edis juga. Lah, kamu salahin kita tapi kamu juga mau ke sana. Apa ini? Apa ini?
Tapi itu kita lain waktu lah kita bahas Robert Lele ini ya. Tapi yang pasti dengan pengakuan keluarga Suwarni ini, pengakuan mertua Edis ini membuat Edis ya terbukti menipu, terbukti bahwa tidak pernah dipersekusi, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah Amerika memberikan suaka bagi Edis. Sekali lagi ya, tidak ada alasan bagi pemerintah Amerika memberikan suaka karena Edis tidak ada masalah di Indonesia. Nggak ada masalah, dia bisa pulang kok. Dia aman kok, nggak ada masalah apapun di sini. Oke, nggak ada persekusi yang dia fitnahkan itu. Jadi memang Edis ini agak sial ya. Dia nggak seperti Paul Jang dan Saipudin yang begitu menghujat, kasusnya viral, ya. Terus juga pemerintah turun tangan, Barreskrim turun tangan, sehingga berita-berita tersebut bisa dipakai untuk permohonan asilum. Nah, jadi memang pemerintah Indonesia, kepolisian Indonesia udah belajar. Ya, kalau saya bilang kepolisian kita udah belajar dari kasus Paul Jang dan Saipudin, sehingga mereka memilih udahlah diam aja dulu, diam dulu, tunggu Edis pulang baru ditangkap. Ya. Karena kalau mereka ngomong-ngomong, mereka cuap-cuap di media sosial, ya, mereka sampaikan di berita Edis sudah gini ini itu, nanti dipakai Edis. Yang seperti itu bisa dipakai Edis untuk mohon suaka. Kalau saya pulang saya ditangkap, ini beritanya dari kepala kepolisian langsung yang ngomong, ini dari menteri yang ngomong, nah, bisa kena. Oke, tapi ini kan nggak ada apa-apa. Kalau dia bilang saya mau ditangkap, mana bukti mau ditangkap? Rumah saya didatangi. Ya, rumahmu didatangi orang interview. Orang interview, malah mertuamu sendiri yang bilang kamu penipu. Nah, ini gimana nih Edis? Mertuamu sendiri yang bilang kamu penipu. Nah, kan kebingungan nanti dia. Jadi nanti kalau pihak Amerika yang wawancara dia, ya, wawancara asilum dia, tanyain, ini mertua kamu bilang kamu tidak pernah dicari, bahwa yang kamu sampaikan ini penipuan. Ini gimana tanggung jawabnya? Kebingungan nanti dia, kebingungan. Nah, itulah Edis sekarang lagi pusing teman-teman. Lagi pusing dengan gebrakan yang kita lakukan, yang membuat dia harus berhadapan dengan mertua sendiri. Ya, statement dia malah kontradiksi, dikonter oleh mertuanya sendiri dan abang iparnya. Nah, ini membuat dia makin gelap, makin suram lah masa depan Edis ini. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan di sini. Ya, jangan lupa teman-teman di check out madunya untuk imunitas tubuh kalian dan supaya kalian jangan jadi begoder seperti Edis dan herder-herdernya tentunya. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.